Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dosen Pak Listiono selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan kepada teman-teman mahasiswa semua sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas Bapak dosen dengan baik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi perekonomian terbuka yang disusun oleh Latifah Ayu Mujahidah, Siti Zuraida Aulia Rizki, dan Zahratul Ilmi. Pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan pada 4 golongan, yaitu yang pertama sektor rumah tangga atau household sector, terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau firm sector, terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, foreign sector, yaitu sektor dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat barang di negara itu yang diimpor ke negara-negara lain. Siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan serta pasar luar negeri. Perekonomian terbuka yang meliputi 4 sektor yaitu ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Rumah tangga ada 3 hubungan, yaitu yang pertama hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan negara lain. Yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya pada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapat penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non-balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, perusahaan. Di dalam perusahaan ada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering juga diistilahkan dengan sektor real. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah.
Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapat laba atau keuntungan. Pemerintah. Di dalam pemerintah ada dua hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, dan yang kedua, hubungan dengan perusahaan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. D. Negara-negara lain. 1. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negara, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga, sehingga dari transaksi jual beli tersebut dengan negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. 2. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk 1. Pengeluaran konsumsi atau membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. 2. Membayar pajak. 3. Mengimpor atau membeli barang impor. 4. Menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan atau pembayaran atas ekspor. Aliran perbelanjaan atau pengeluaran penanam modal untuk membeli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Perekonomian terbuka, ekspor, impor. 1. Ekspor atau X. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional atau Y negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional atau Y tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. 2. Impor atau M. Dalam analisis makroekonomi, diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut.
Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemerosotan pada ekspor, yaitu bias terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya keupayaan bersaing di luar negeri, serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami luar negeri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang yang lebih baik mutunya, merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan dalam faktor produksi, 2. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, 3. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan, 4. Perbedaan komparatif dari harga barang, 5. Perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto, yaitu 1. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, 2. Harga barang-barang di dalam dan luar negeri, 3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, 4. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, 5. Ongkos angkutan barang antar negara, 6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada 5 jenis pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas atau CDN, 2. Investasi perusahaan atau I, 3. Pengeluaran pemerintah ke atas atau P, 4. Ekspor atau X, 5. Impor atau M. Sehingga pengeluaran agregatnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif ekspor dan impor. Dampak positifnya yaitu meningkatkan hubungan antar negara, 2. Meningkatkan neraca perdagangan, 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi, 4. Memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi, 5. Mengurangi pengangguran, 6. Memperluas lapangan kerja, dan yang ketujuh meningkatkan cadangan devisa. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang yang sangat menentukan, 2. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, 3. Konsumerisme, dan yang keempat menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.